saya Made Amanda Widya Putri P. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu mata kuliah kami, yaitu manajemen proyek dengan judul Sistem Informasi Penjualan Buku di Library Store. Selanjutnya yaitu perkenalan tim. Yang pertama saya sendiri, Made Amanda Widya Putri P dengan NIM 1917041078 yang bertugas sebagai manajer proyek. Yang kedua, Ida Ayu Eka Artarincani dengan NIM 1917041046 yang bertugas sebagai bendahara proyek. Yang ketiga ada Ida Ayu Hita Widyasanti dengan NIM 1917041070 yang bertugas sebagai sekretaris proyek. Yang keempat ada Daniela Eka Putra dengan NIM 1917041077 yang bertugas sebagai software developer. Dan yang terakhir ada Evan Franciscus dengan NIM 1917041058 yang bertugas sebagai teknisi. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada project charter, yang kedua ada work breakdown structure, yang ketiga ada staffing project, dan yang terakhir ada budgeting project. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Eka Artarincani dengan NIM 1917041046. Di sini saya akan menjelaskan tentang project charter. Yang pertama yaitu judul proyek adalah Sistem Informasi Penjualan Buku di Library Store. Tanggal mulai proyek ini yaitu tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Anggaran untuk proyek ini yaitu sejumlah Rp77.500.000. Dengan manajer proyek adalah Made Amanda Widya Putri P. Tujuan proyek ini yaitu memperbaiki sistem yang sedang berjalan sebelumnya sehingga memudahkan user atau pemilik melakukan pengolahan data. Dengan diajukannya proyek perancangan sistem informasi penjualan buku di Library Store, ini dapat memenuhi kekurangan pada sistem yang berjalan sebelumnya. Sisi positif dari pengembangan sistem ini adalah memperbarui sistem pengolahan data secara manual menjadi terkomputerisasi dan dapat memudahkan segala proses transaksi, memudahkan dalam pengadaan inventaris, memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberi bukti pembelian, sehingga dapat menarik konsumen yang lebih banyak dari sebelumnya. Pendekatan yang kami lakukan dalam proyek ini yaitu melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk membicarakan kontrak proyek, melakukan review terhadap template internal dan eksternal, serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek, melakukan riset terhadap perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input dari user. Yang terakhir yaitu mengembangkan software dengan pendekatan interaktif dan mengumpulkan umpan balik dari user. Sekian project charter yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, nama saya Daniela Eka Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang work breakdown struktur dari sistem informasi manajemen penjualan buku di Library Store yang akan dilaksanakan selama 46 hari. Yang pertama ada initiating yang akan dilaksanakan selama 2 hari dari 22 Maret sampai 23 Maret. Yang terdiri dari product definition, lalu stakeholder identified yang akan dilaksanakan selama 1 hari, lalu ada identify business project selama 2 hari, lalu project charter sign selama 2 hari, lalu yang terakhir initial project meeting held selama 2 hari. Yang kedua ada planning yang akan dilaksanakan selama 8 hari, dimulai dari tanggal 26 Maret sampai 6 April. Yang terdiri dari melakukan observasi kepada konsumen selama 2 hari, selanjutnya melakukan wawancara kepada konsumen, dan yang terakhir melakukan studi literatur selama 5 hari. Yang ketiga ada executing yang akan dilaksanakan selama 13 hari. Lalu yang kedua membuat desain report selama 4 hari. Lalu yang ketiga programming yang akan dilaksanakan selama 6 hari, yang terdiri dari melakukan tes terhadap program dan memberi catatan list perbaikan. Lalu selanjutnya instalasi program yang akan dilaksanakan selama 7 hari, yang terdiri dari setting infrastruktur dan software pendukung dan instalasi program ke komputer user. Lalu yang keempat ada training user yang akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu melakukan pelatihan kepada user.
Yang kelima ada dokumentasi yang akan dilaksanakan selama 6 hari, yang terdiri dari dokumentasi SOP, lalu dokumentasi administrasi project yang akan dilaksanakan selama 2 hari, lalu dokumentasi program selama 3 hari. Dan yang terakhir adalah dokumentasi manajemen project yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Ayu Hitawidiasanti dengan NIM 1917041070. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai Staffing Management Plan. Nah, yang pertama itu terdapat pengantar. Pada bagian pengantar tersebut terdapat 1.1 yaitu tujuan. Nah, tujuan ini merupakan tujuan dari dokumen ini, yaitu dokumen ini menjelaskan proses dan prosedur yang digunakan untuk mengatur staf sistem informasi manajemen penjualan buku di Library Store. Nah, rencana ini melengkapi rencana manajemen proyek atau PMP secara keseluruhan dan mencakup persyaratan staf untuk proyek tersebut. Nah, rencana manajemen kepegawaian atau SMP itu dimaksudkan sebagai dokumen hidup ditinjau setidaknya setiap tahun dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut. Nah, selanjutnya yaitu 1.2, yaitu hadirin, di mana hadirin atau audiens ini yang dimaksudkan untuk SMP atau rencana manajemen kepegawaian adalah semua pemangku kepentingan proyek, termasuk sponsor proyek, kepemimpinan senior, dan juga tim proyek tersebut. Selanjutnya yaitu 1.3, ada asumsi atau kendala, di mana di sini terdapat asumsi atau kendala yang kami alami dalam pembuatan proyek ini, yaitu dalam pembuatan sistem informasi penjualan buku ini pada saat pencarian software untuk sistem penjualan buku yang akan digunakan di Library Store itu. Nah, selain itu juga terdapat kendala lainnya, yaitu kendala pada jaringan pada saat penginstalan software. Dalam situasi tersebut, tim kami juga menelusuri jenis software apa yang akan digunakan agar sesuai dengan kebutuhan sistem pada proyek ini. Nah, adapun hal-hal yang kami lakukan untuk menyiasati masalah jaringan, yaitu tim kami telah menyiapkan jaringan cadangan berupa router MiFi. Selanjutnya, pada bagian 2, yaitu manajemen penjualan buku di Library Store tersebut. Bagian yang pertama yaitu 2.1 staf dibutuhkan, di mana ini terdapat rincian-rinci dari persyaratan staf berdasarkan peran yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek dan melaksanakan proyek. Yang pertama itu terdapat atas nama Made Amanda Widya Putri P, di sini sebagai project manager, di mana tugasnya itu sebagai bertanggung jawab atas seluruh penyusunan sistem penjualan di Library Store tersebut. Nah, jumlah staf yang dibutuhkan yaitu 1, dan durasi yang diperlukan itu selama 2 bulan, dari tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Selanjutnya atas nama Ida Ayu Eka Artarenjani, yaitu bertugas sebagai bendahara, di mana dia bertugas sebagai mampu bertanggung jawab atas pengaturan keuangan dalam pembuatan sistem penjualan buku di Library Store tersebut. Nah, jumlah staf yang dibutuhkan juga 1, durasi yang diperlukan juga selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Selanjutnya atas nama Ida Ayu Hitawidiasanti sebagai sekretaris, di mana bertugas sebagai mampu bertanggung jawab dalam perancangan pembukuan mengenai sistem penjualan di Library Store tersebut. Nah, jumlah staf yang dibutuhkan juga 1, dan durasi yang dibutuhkan juga selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Selanjutnya atas nama Daniel Eka Putra sebagai software developer, yaitu bertugas sebagai bertanggung jawab atas perancangan software dalam penyusunan sistem penjualan di Library Store. Nah, jumlah staf yang dibutuhkan juga 1, durasi yang diperlukan juga selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Selanjutnya atas nama Evan Franciscus sebagai teknisi, di mana tugasnya yaitu sebagai bertanggung jawab atas pengadaan hardware dalam penyusunan sistem penjualan di Library Store. Nah, jumlah staf yang dibutuhkan juga 1, durasi yang diperlukan juga selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Selanjutnya yaitu akuisisi staf
bagaimana proyek ini akan dikelola. Yang pertama yaitu Made Amanda Widya Putri P yang berwenang sebagai manajer proyek, bertugas untuk mengatur jalannya proyek dan bertanggung jawab terhadap perancangan sistem informasi ini dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu Ida Ayu Eka Artarinjani yang bertugas sebagai bendahara proyek. Tugasnya yaitu membuat data keuangan tentang perancangan sistem informasi dan bertanggung jawab atas uang kas proyek perancangan sistem informasi tersebut. Yang ketiga yaitu Ida Yuyita Widyasanti yang bertugas sebagai sekretaris. Di sini tugasnya yaitu membuat pembukuan selama perancangan proyek dan menginventoris semua barang yang sedang dilaksanakan pada perancangan sistem informasi. Yang keempat ada Daniel Eka Putra yang bertugas sebagai software developer. Di sini tugasnya yaitu menulis, mengupdate dan memelihara program komputer atau paket perangkat lunak untuk menangani pekerjaan tertentu dan melakukan revisi langsung, perbaikan atau perluasan program yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasi atau beradaptasi dengan persyaratan baru. Dan yang terakhir yaitu Evan Franciscus yang bertugas sebagai teknisi. Di sini tugasnya yaitu mempelajari hardware komputer dan sistem informasi dengan target yaitu mampu mengatasi kerusakan dan merakit komputer dan menyelamatkan data. Selanjutnya yaitu pelatihan yang diperlukan. Di sini pelatihan yang diperlukan pelatihan ini diperlukan oleh user, di mana user di sini berjumlah 2 orang atas nama Dikta Triatmaja dan Enzi Estoria. Di sini pelatihan yang diperlukan berupa panduan dalam penggunaan sistem informasi tersebut dengan jangka waktu pelatihan yaitu selama 3 hari dan biaya yang dibutuhkan yaitu 300.000. Adapun metode pelatihan yang diberikan yaitu diberikan panduan mengenai penggunaan sistem, pendampingan dan melakukan testing terhadap sistem informasi tersebut. Adapun vendor yang diperlukan yaitu privat penggunaan IT. Selanjutnya yaitu ada berkas persetujuan rencana penjualan buku di Library Store yang ditandatangani oleh tim project yang diwakili oleh manajer project atas nama Made Amanda Widya Putri P dan user atas nama Dikta Triatmaja dan Enzi Estoria. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Evan Franciscus dengan NIM 1917 041 058. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cost estimate dan cost baseline. Saya akan mulai dari cost estimate sistem informasi penjualan buku Library Store. Bagian yang pertama yaitu project management dengan WBS level 2 totalnya sebesar 33.843.500 dan percent of total sebesar 27%, yang terdiri dari project manager 10 juta, project team member 20 juta, kontraktor 3.843.500. Bagian yang kedua yaitu hardware dengan WBS level 2 totalnya sebesar 10.350.000 dan percent of total sebesar 8%, yang terdiri dari handheld device dengan subtotal 8.350.000, biaya instalasi perangkat subtotal 2 juta rupiah. Bagian yang ketiga yaitu software dengan WBS level 2 totalnya sebesar 34 juta dan percent of total sebesar 27%. Yang terdiri dari analisis sistem dengan subtotal 500.000, desain database system 2 juta, coding dan testing 24 juta, dan implementasi sebesar 7.500.000. Bagian yang keempat yaitu testing dengan WBS level 2 totalnya sebesar 4.435.000 dan percent of total sebesar 3%. Bagian yang kelima yaitu training and support dengan WBS level 2 totalnya sebesar 22.600.000 dan percent of total sebesar 18%, yang terdiri dari trainee cost dengan subtotal 2.100.000, travel cost 500.000, project team member 20 juta rupiah.
Dan subtotal pada bagian 5 ini sebesar 105.228.500. Bagian yang keenam yaitu reserve dengan WBS level 2, totalnya sebesar 21.045.700 dan persen of total sebesar 17%. Total project cost estimate pada WBS level 2 totalnya sebesar Rp126.274.200. Bagian selanjutnya yaitu cost baseline sistem informasi penjualan buku Library Store. Pada bagian pertama, project management yang terdiri dari project manager dengan total 10 juta, project team member 20 juta, dan kontraktor 3.843.500. Bagian yang kedua yaitu hardware yang terdiri dari handheld device dengan total 8.350.000 dan biaya instalasi perangkat sebesar 2 juta. Bagian yang ketiga yaitu software yang terdiri dari analisis sistem dengan total 500.000, desain database system 2 juta, coding dan testing 24 juta, dan implementasi sebesar 7.500.000. Bagian yang keempat yaitu testing dengan total sebesar 4.435.000. Bagian yang kelima training and support yang terdiri dari trainee cost dengan total sebesar 2.100.000, travel cost 500.000, dan project team member sebesar 20 juta. Bagian yang keenam yaitu reserve dengan total sebesar Rp21.045.700. Total cost baseline secara keseluruhan yaitu sebesar Rp126.274.200. Sekian materi yang saya sampaikan. Kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari tim kami tutup dengan terima kasih.